Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bung dan kita akan kembali mengomentari Bang Adi Kristen. Sambung ya, dia mengatakan bahwa lu itu nggak nalar, nggak nyambung. Yang dibahas itu apa masalah kalian kalau umat Kristen merayakan Natal di rumah. Bukan merayakan Natal, kalian itu sedang melaksanakan ibadah Natal. Jadi merayakan Natal beda sama melaksanakan ibadah Natal. Kalau merayakan Natal artinya kalian itu menjamu tamu-tamu ya dari luar, kalian undang tamu-tamu ke rumah untuk merayakan Natal. Kalian jamu dengan makanan minuman, itu baru merayakan Natal. Tapi melaksanakan ibadah Natal ya seperti misa ya kan, nyanyian pujian itu ibadah Natal, beda sama merayakan Natal guys. Nah itu harus dibedakan ya. Sama seperti umat Islam, kami juga merayakan Lebaran, Idul Adha, tapi beda sama melaksanakan ibadah Lebaran Idul Adha yaitu sholat guys. Nah sholat itu kami ke masjid atau lapangan dekat masjid kalau masjidnya penuh gitu. Nah di luar negeri kita itu malah masjidnya nggak ada dekat kita guys. Kalau anda pernah sering nonton vlog-vlog saudara kita yang muslim di luar negeri, itu jarak masjid ke tempat tinggal mereka tuh jauh-jauh. Kenapa? Karena masih jarang. Ya kan, di situ juga biaya bangun masjid mahal di luar negeri itu, ya kan. Orang kita sana nggak punya duit gitu kan, karena orangnya sedikit. Juga izinnya lagi susah kan di luar negeri. Nah itu biasa mereka tuh kalau Lebaran ya atau sholat Jumat itu jauh guys jaraknya. Harus naik moda transportasi seperti kereta cepat atau Lebaran itu jaraknya bisa berapa jam baru nyampe. Itu kalau kita ada itu yang sering saya tonton di vlog-vlog yang saudara kita yang kerja atau sekolah di luar negeri guys. Saudara kita muslim itu. Jadi itu juga jadi pada kita di daerah mana kita itu minoritas, tapi bedanya kita tidak ribut seperti kalian gitu kan. Nggak ada kita tuh memaksakan sholat Idul Fitri, sholat Lebaran atau Jumatan di rumah, nggak ada. Dan kita nggak ada paskasan seperti itu. Oh kita tidak kita merayakan Idul Fitri, bukan merayakan ya, kita melaksanakan ibadah Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Jumat di rumah, enggak. Karena tidak punya tempat ibadah, ya kan, atau tempat ibadah jauh nggak ada, ya kita tetap aturan. Walaupun jauh kita tempuh, ini namanya ibadah ya kan. Jadi nggak ada alasan guys, ya kan. Nah apalagi ini di Indonesia ini ya, nggak ada ceritanya di satu kota tidak ada gereja, nggak ada ceritanya, ya kan. Minimal di sebuah kota tuh ada beberapa gereja gitu, ya kan. Bahkan di kompleks saya ini aja ya yang ini di daerah dekat rumah tinggal saya ini aja ini ini lingkungan yang Islami guys. Jadi Kabupaten Kampar itu kan terkenal dengan kabupaten yang kental Islamnya, tapi gereja sini cukup banyak gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk jauh, nggak ada. Di sini ya di komplek ini memang nggak ada gereja karena dari 2000 kepala keluarga hanya 5 keluarga yang Kristen gitu. Jadi hampir ya 2000 lebih itu Islam gitu kan. Nah, mereka ibadah di mana? Di kompleks sebelah. Yang mana kompleks sebelah itu ya itu mayoritas Kristen. Dari situ ada gereja gitu. Jadi nggak jauh guys, ya kan? Jadi sama jaraknya kalau kita tuh mau keluar komplek untuk ke pasar atau pangkas rambut, sama jaraknya gitu. Jadi nggak jauh. Kita aja pangkas rambut atau ke pasar tiap hari jarak segitu biasa aja gitu kan. Masa mereka komplek nggak mungkin. Jadi di luar negeri tuh guys kalau mereka nonton tuh jauh-jauh jarak masjidnya gitu. Karena orangnya sedikit gitu kan. Jadi orang muslim di luar negeri itu lebih sedikit dibandingkan orang Kristen yang ada di Indonesia, itu poinnya. Jadi nggak masuk akal kalau dikatakan bahwa tidak punya tempat ibadah atau tempat ibadah jauh itu nggak masuk akal gitu kan. Lalu gara-gara itu Anda melanggar aturan gitu, nggak bisa. Apapun alasannya, aturan tuh nggak boleh dilanggar, ya kan? Mengatakan nggak punya tempat ibadah, gimana nggak punya tempat ibadah gitu kan? Sedangkan kalian aja itu bahkan menyewa hotel, menyewa sebagai tempat ibadah gitu kan. Jadi ibadahnya adalah kami juga luar negeri juga begitu. Kadang-kadang kami menyewa ruko sebagai jadikan masjid gitu kan. Jadi kenapa? Karena membeli bangunan tuh mahal. Ya caranya ya sewa ruko gitu dan minta izin sebagai tempat ibadah di masjid gitu guys. Nah, jadi kalau bedanya itu kita mengalami hal sama tapi umat Islam tidak pernah ribut gitu kan. Dan umat Islam juga tidak larang ibadah. Kenapa? Karena kita melakukannya di masjid. Jadi nggak mungkin waktu melarang ibadah di masjid gitu kan. Nah, kalau mereka kan di rumah, nah, itu melanggar aturan gitu kan, melanggar IMB. Karena IMB kan di rumah itu adalah tempat tinggal, bukan tempat ibadah gitu guys. Lalu katanya kok malah nanya IMB, izin mendirikan bangunan. Lu bisa baca nggak?
dia tentu ada hubungan sama IMB, ya kan? Sama kayak orang misalnya, ada kok jualan di sini, ini kan bukan tempat jualan, kok jualan di trotoar, ada IMB-nya enggak, gitu kan? Izin minimal izin usaha enggak di trotoar kan gitu. Jadi bukan hanya izin mendirikan bangunan, tapi juga izin izin melakukan sesuatu itu perlu izin gitu ya. Jadi itu yang dia tidak pahami ya. Kalau nggak kalau gitu nggak usah aja ada IMB, ya kan, bebas. Anda mau membangun rumah, jadikan karaoke, jadikan tempat ibadah, suka Anda kan nggak begitu. Pemerintah buat aturan izin mendirikan bangunan itu adalah sesuai peruntukannya. Kalau untuk ibadah ya di gereja atau di masjid, guys. Di rumah tuh paling ibadah boleh ibadah, tapi ibadah yang tentu yang privat, yang keluarga, yang tidak mengundang orang, apalagi sampai rame-rame gitu kan. Nah, seperti umat Islam juga, kalau di rumah tuh ya kami ibadah juga, sholat 5 waktu di rumah kalau nggak bisa di masjid, tapi kami tidak pernah undang orang gitu. Kalau undang orang pun paksa itu pakai izin, guys. Dan itu biasa kami lakukan itu di tengah-tengah kaum muslimin sekelilingnya, bukan di kampung-kampung komunitas Kristen gitu kan, karena itu bisa bisa menimbulkan masalah, karena tentu beda akidah gitu kan. Nah, makanya kita hanya melakukan itu, dan tentu dapat izinnya gampang karena memang orang muslim yang banyak gitu kan, jadi pasti gampang dapat izinnya gitu. Saya nggak bahas soal Idul Fitri, Idul Adha, atau Jumat di rumah. Ya tentu ini kan perbandingannya Natalan di rumah itu kan sama dengan Idul Fitri, Idul Adha. Masa kita tuh bahas sesuatu tuh yang tidak sebanding? Ya nggak adil dong. Makanya biar adil ya, ibadah Natal saya samakan dengan Idul Fitri, Idul Adha. Ibadah mingguan saya samakan sholat Jumat, karena itu yang adil, yang fair, yang sama gitu. Nah, itu yang dia tidak pahami gitu kan. Tapi yang saya bilang, banyak kok orang muslim sholat di rumah. Sholat di rumah tuh beda sama Natalan atau sama ibadah minggu. Makanya orang ini kebiasaan itu membandingkan sesuatu yang tidak equal, sebanding, tidak adil kan dirinya. Makanya inilah orang ini kan nggak tahu bedanya. Jadi dan itu adalah sesuatu yang tidak adil, mereka paksakan juga. Ini adalah orang-orang nggak paham, guys. Sholat di rumah ya disamakan dengan ibadah Natal. Ini kan absurd gitu, guys, ya kan? Ibadah Natal tuh hanya setahun sekali. Ya, ibadah minggu tuh hanya seminggu sekali. Sholat 5 waktu tuh 5 kali sehari, guys. Itu hal yang berbeda gitu. Nah, banyak kok orang muslim sholat di rumah, apalagi di daerah mayoritas muslim. Terus kedua, sholat di rumah itu tidak mengganggu orang lain. Kenapa? Karena tidak ada suara berisik. Pernah nggak ada dengar orang saya sholat di rumah ini ada gini? Pernah nggak ada ke rumah, lewat depan rumah orang muslimin, kaum muslimin jam sholat? Ada nggak suara berisik? Nggak ada. Mereka sholat nggak pakai speaker, nggak ada nyanyian, apalagi kayak ibadah Natal yang ada nyanyian, khotbah pendeta yang rame-rame, kan nggak ada. Orang, guys, kalau sudah melaksanakan ibadah Natal, itu suaranya akan keluar. Yang kan ibadah Natal, ibadah minggu aja suara akan keluar gitu kan. Karena memang mereka pakai speaker, ya. Ya, atau enggak kalau mereka nyanyinya rame-rame. Kalau udah rame-rame tentu akan menimbulkan suara yang keluar gitu dengan orang gitu. Jadi beda sama sholat 5 waktu di rumah. Kita sholat ya. Misal kita Allahu Akbar. Itu gak ada suara lagi tuh dalam hati. Kalau sholat sendiri ya, itu jadi di mana tak mengganggunya? Ya. Kalau ada orang terganggu karena orang sholat 5 waktu di rumah, itu berarti dia nggak paham. Ya, masa disamakan dengan gangguan dengan orang yang ibadah Natal di rumah yang nyanyi-nyanyi berisik gitu kan, yang suaranya tentu sampai keluar gitu. Itu kan dua hal berbeda. Jadi selalu nggak adil. Membandingkan sesuatu yang tidak menimbulkan suara, tidak rame-rame, tidak tidak mengokupansi lahan parkir. Karena kan kalau saya sendiri sholat di rumah, siapa yang saya undang coba? Lahan parkir siapa yang saya pakai gitu kan? Nah, siapa yang saya pakai itu parkir kan nggak ada. Nah, saya sholat itu di rumah, nggak ada yang tahu tetangga nih, yes. Orang sholat di komplek ini ya, atau dimanapun ada lihat itu ya, Anda tidak akan pernah tahu apakah umat Islam dalam itu lagi sholat apa tidak. Kenapa? Karena nggak ada suara, guys, gitu. Ini nggak mengganggu. Sama kayak misalnya orang tidur atau orang lagi makan di rumah, itu kan nggak bersuara. Masa Anda terganggu dengan yang ada suaranya? Ini logikanya. Jadi yang bikin mengganggu ibadah Natal itu adalah karena suara yang timbulkan, karena parkir yang kerumunan timbulkan itu, ya itu masalahnya. Orang sholat
individu tuh di rumah tuh nggak ada suaranya, nggak ada lahan parkir yang diokupasi itu nggak ada, lahan warga diokupasi untuk parkir nggak ada. Itulah bedanya pemikiran mereka nih, saking saking apa ya, saking parahnya gitu guys, nggak bisa bedakan. Masa yang membandingkan sesuatu yang tidak equal gitu kan, yang tidak sama. Inilah kacau logika mereka guys. Bahkan banyak tuh yang tuh beredar video orang sholat di pinggir jalan di pasar. Itu tuh tidak izin juga pada orang yang lewat di jalan. Makanya belajar membaca dulu, jangan asal komen. Sholat di pinggir jalan di pasar, itu tidak berisik. Coba, ya, ada nggak ibadah Anda tuh yang nggak berisik? Di Kristen ada berdoa. Kristen tuh kalau berdoa ya dia begini, dalam hati. Itu ada, silakan aku di pasar, orang nggak marah. Tapi kalau Anda nyanyi di pasar, ya coba deh kita tes ya. Nih, kita bandingkan nih head to head ya. Coba Anda ambil satu orang Islam, ambil satu orang Kristen, lalu pergi ke pasar, di pinggir jalan di pasar ya. Suruh ya satu, kan kita imbangkan dengan orang yang sholat sendiri ya di pasar, di jalan, dengan orang ibadah Natal di rumah. Coba kita bawakan, pindahkan ke pasar seperti dia ini kan. Nah, nanti kita pindahkan ke rumah lagi. Nah, coba suruh dua orang ini, satu muslim satu Kristen, satu sholat di pasar. Nggak ada suara itu, hanya gerakan saja ya kan. Berdiri, ruku, sujud, nggak ada suara itu. Paling nanti habis amin, ya kan, terakhir amin gitu kan. Nah, paling Allahu Akbar pelan, Allahu Akbar gitu aja kan. Ya, apa itu mengganggu? Lalu yang sebelahnya, karena ngomong tentang ibadah Natal di rumah yang rame-rame itu, berarti ada orang rame-rame datang ke pasar itu. Coba, lalu apa mereka lakukan? Mereka undang pendeta juga, pendeta khotbah. Ada pendeta khotbah di pasar, khotbah. Lalu habis itu jemaah nyanyi, muji-muji misalnya Yesus kan, Tuhan Yesus. Lalu ya kadang-kadang jogetnya juga kalau ibadah Natal itu kan di pasar. Mana yang terganggu? Pasti yang terganggu sama orang yang rame-rame ini, yang melakukan ibadah Natal di pasar dibandingkan orang sholat gitu kan, sholat 5 waktu di pasar. Jadi makanya untuk mengertinya harus dudukkan persoalan ini, dudukkan head to head, biar Anda paham gitu loh. Jadi letak mengganggunya adalah keramaian itu yang ditimbulkan adalah suaranya yang berisik guys. Itu poinnya. Kalau Anda tidak berisik ya, tidak mengganggu lahan warga, ada jadi tempat parkir yang mengganggu orang lewat atau segala macam, silakan gitu. Seperti orang di pasar tuh kan tidak, soal di pasar kan tidak mengganggu orang lain, suaranya tidak ada bahkan kan, dan tidak dengan badannya yang satu biji itu, dia tidak mengokupasi lahan pasar, enggak. Coba, dia tidak memakan badannya yang satu itu guys. Saya sholat ke pasar nih, di pasar saya numpang sholat. Itu pun numpang juga soalnya kan, Pak, saya numpang sholat sini ya gitu kan, numpang guys. Jadi kalau ada orang kalau di pasar tuh mereka numpang tuh biasanya, Pak saya numpang ya sholat di sini gitu kan, numpang juga loh. Masih ada tata keramanya terantun, masih ngomong gitu kan. Saya juga nggak mungkin juga di pasar sholat tuh nggak ngomong, Pak saya numpang sholat sini ya gitu kan. Oh silakan sholat gitu kan, apa gitu kan. Nah, pakai izin pula gitu, udah begitu kan. Lalu saya sholat, ada nggak suaranya? Nggak ada. Lalu apakah saya mengokupasi lahan di pasar? Kan tidak, saya hanya pakai hanya sebantaran untuk saya ruku sujud aja guys, nggak besar gitu. Kalau mereka coba lakukan ibadah Natal di pasar, oh kacau sudah. Orang pasar akan protes, kalian ini aduh berisik amat sih ya kan, kenapa nggak di gereja aja gitu loh. Kenapa? Karena rame, suaranya berisik gitu kan. Makanya belajar lah untuk membandingkan sesuatu itu yang equal, jangan yang kayak equal gitu kan. Masa sholat sendiri disamakan dengan ibadah Natal rame-rame, nyanyi di rumah, kan ini kan absurd guys, logikanya kan. Oke, jadi sekian dulu aja kita bahas video Bang apa Kristen. Habis ini kita akan bahas video dari si Don Pedro lagi nih, ya kan, terakhir guys. Nanti kalau orang tua ada komen lagi kita akan bahas lagi kan, oke? Jadi ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.